Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya, dan kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung resusitasi cairan ya. Jadi kan kita akan menghitung resusitasi cairannya itu kan berdasarkan derajat shocknya ya. Nanti kan entah nanti itu shocknya tuh shock apa kan, shock hemoragik atau shock yang non hemoragik kan ya. Kita pertama bahas dulu nih tentang definisinya nih tentang shock ya. Jadi kalau shock itu adalah suatu sindroma klinis ya, suatu sindroma klinis akibat kegagalan tubuh dalam mencukupi kebutuhan ya, dalam mencukupi kebutuhan tubuhnya tuh dia tuh gagal ya. Itu lama-kelamaan tuh untuk kompensasi dari tubuhnya tuh dia pertama-tama tuh dia ya seperti tekanan darahnya meningkat, laju pernafasannya meningkat ya. Nah kalau lama-kelamaan tuh kalau misalkan dia tidak diatasi dengan baik kan ya shocknya itu, atau udah perdarahan banyak atau udah dehidrasi berat, itu dia lama-kelamaan tuh dia tekanan darahnya bakal turun ya, atau hipotensi. Nadinya juga bakal turun dan nadinya juga bakal turun, dan ada nih kegagalan organ tubuh total kan, total total organ damage kan gitu kan gitu. Kemudian untuk tipe-tipe shock ya, kalau untuk tipe-tipe shock tuh ada dua ya gampangnya kan, ada shock hemoragik sama yang non hemoragik. Kalau hemoragik itu disebabkan oleh kecelakaan ya, seperti ya kecelakaan lalu lintas ya, terus juga karena perdarahan kan, sama kan perdarahan. Kemudian juga non hemoragik itu disebabkan oleh dehidrasi, misalkan pada diare ya, diare pada anak ya, atau dia karena DBD ya, DBD itu kan shock non hemoragik juga ya gitu. Nah, ini disebabkan kalau dari osmosis itu disebabkan oleh kekurangan ya pada cairan ekstraseluler ya di dalam volume darahnya itu kan. Nah, itu biasa tuh yang terjadi tuh dia penurunan pada kadar sodium ya, natrium sama airnya kan. Nah, untuk gejalanya itu pada tanda-tanda shock ya, pada umumnya tuh dia ada kelemahan ya, sama kelelahan ya, fatigue kan, kelemahan, kelelahan, fatigue. Terus juga ada pusing ya, rasa pusing, sama dia ada tanda-tanda dehidrasi ya. Jadi dia pengen sering minum gitu. Ini biasanya dia pada dehidrasi ringan. Semua untuk penyebabnya nih tadi ya. Penyebabnya nih kalau yang dari non hemoragik itu dia kan karena dehidrasi ya. Kalau misalkan yang hemoragik itu kan berarti kan karena ini ya, karena trauma kan ya, karena dia kecelakaan atau perdarahan internal ya, perdarahan eksternal ya. Terus juga karena disebabkan oleh kelebihan akumulasi cairan ya di dalam sel. Ini biasanya karena dia ada kelebihan akumulasi cairan di dalam sel, biasanya itu dia karena edema ya, biasanya edema, atau dia ada kondisi medikal klinis ya, seperti penyakit ginjal atau penyakit jantung ini ya, kongestif kan ya. Untuk diagnosisnya itu bisa diberikan ini ya, lab darah ya, seperti lab darah lengkap ya, atau lab kimia darah ya, kimia darah seperti elektrolit ya, NaCl. Kemudian juga bisa dilakukan fungsi hati ya, apakah hatinya bermasalah ya, SGT, SGPT. Kemudian juga kita lihat juga ya fungsi ginjal ya, seperti urinalisisnya gimana ya. Kemudian juga kita juga urin outputnya tuh dia bermasalah apa enggak ya. Bisa kalau misalkan pada tanda-tanda dehidrasi itu dia urin outputnya tuh dia nurun ya, atau yang karena kecelakaan juga kan. Nah, itu kita cek juga tuh ya kimia darahnya kan, fungsi ginjal, hati, dan elektrolit. Ini juga ini untuk spesifiknya tuh bisa bun, bisa kreatinin ya, urin ya. Kemudian juga bisa bisa dilakukan tes ini ya, pH urin ya, apakah dia alkalosis atau dia asidosis ya gitu. Kemudian juga kalau misalkan untuk pemeriksaan tambahan tuh, misalkan dia ada trauma ya, entah dia trauma di paru kan atau di otak kan, itu bisa dilakukan X-ray atau MRI ya, untuk penanganan cepatnya kan. Ini masalahnya di mana kan. Nah, untuk tata laksananya itu kan, nah ini pada eh, topik kita kan hari ini kan bisa diberikan ini ya, cairan intravena ya. Kalau misalkan udah parah kan, cairan intravena atau transfusi darah ya. Nah, kalau misalkan dia shocknya tuh masih shock yang ringan ya, tipe 1, atau dia dehidrasi ringan kan, itu bisa diberikan hidrasinya oral aja ya. Jadi nggak pakai infus kalau misalkan dia masih ringan. Soalnya pasiennya tuh masih dalam keadaan sadar kan, atau kompos mentis. Nah, ini dasar-dasarnya ya, kalau misalkan pada estimasi cairan tubuhnya tuh, cairan darahnya itu kan normalnya itu kalau misalkan pada neonatus itu dia 90 mili per kilogram berat badan ya. Kalau misalkan pada bayi itu dia 80 mili per kilogram berat badan. Nah, kemudian pada anak itu sama dan dewasa itu dia sama ya, estimasi volume darahnya itu dia 70 mili per kilogram berat badannya. Nah, itu kita tentuin ini juga ya, cairannya tuh diberikannya tuh, cairan intravenanya tuh apa kan. Nah, kalau pada manajemen shock itu bagusnya tuh kalau pada cairan intravena tuh pertama-tama tuh kita coba dulu kristaloid ya. Kalau kristaloid itu
produk-produknya tuh seperti atau jenisnya tuh bisa Springer Lactat, NaCl 0,9%, dextrose 5%, dextrose 10%, atau bisa dicampur ya seperti dextrose 5% ditambah normal salin dan dextrose 5% ditambah seperempat normal salin. Ini bebas ya kristaloidnya. Kemudian kalau misalkan di infus cairan kristaloid yang nggak membaik, kita bisa berikan cairan infus koloid ya seperti albumin, RBC ya atau sel darah merah ya. Ini biasanya pada pasien-pasien shock hemoragik ya, yang karena perdarahan kan, shock hemoragik. Juga bisa karena plasma protein fraction ya, kalau misalkan dia gangguan koagulasi atau gangguan pembekuan darahnya. Kemudian juga bisa diberikan dextran dan starch. Untuk cairan khususnya itu dia ini untuk khusus ya, itu bisa diberikan NaCl 3%, Bignat sama Mannitol ya. Biasanya ini karena perdarahan intrakranial atau dia tekanan intrakranialnya itu dia meningkat ya, bisa kena stroke. Itu bisa diberikan Mannitol ya kalau misalkan udah parah banget gitu. Pertama tuh pokoknya tuh ke kristaloid dulu ya, kristal dulu baru ke koloid. Nanti kalau misalkan ada cara khusus ya untuk perhatian khusus kan untuk penyakit-penyakit tertentu bisa diberikan ya cairan khususnya. Kemudian kita juga harus tahu juga derajat dehidrasi ya. Nah, kalau derajat dehidrasi itu dia kan ada ringan, sedang, berat ya. Kalau yang ringan itu kan ini kan kalau daripada bayi dan anak tuh dia haus, sadar, gelisah kan. Nah, kalau pada sedang itu dia haus, gelisah dan ada letargi ya. Jadi ada penurunan kesadaran kan pada dehidrasi sedang. Kalau misalkan pada dehidrasi berat tuh dia udah ngantuk, lemas, ekstremitas dingin, keringat, cianotik, koma. Untuk anak dan dewasa itu dehidrasi ringan tuh dia haus, sadar, gelisah, pusing ya. Kalau misalkan sedang ya, kalau berat itu dia udah ekstremitasnya dingin, kalau jari tangannya tuh dia keriput, kejang otot. Untuk nadi radialis tuh ya, kalau misalkan pada anak sama dewasa sama bayi itu dia sama semua ya, dari 2 sampai 10 itu dia 2 sampai 12 itu sama semua ya. Itu kalau misalkan nadi radialis tuh kalau misalkan dehidrasi ringan tuh dia normal, kalau dehidrasi sedang tuh dia cepat dan lemah, kalau dehidrasi berat tuh dia cepat, halus dan kadang tak teraba gitu kan. Kemudian untuk pernafasan dia dehidrasi ringan tuh dia normal, kalau misalkan dehidrasi sedang tuh dia dalam dan mungkin cepat kan. Jadi itu tuh dia RR-nya tuh dia kadang-kadang tuh dia meningkatnya tuh cepet ya. Kalau makin lama tuh makin dalam ya kalau misalkan pada dehidrasi berat kan. Nah, bun kalau misalkan sama juga ya, kalau ringan normal, sedang tuh cekung, kalau berat tuh dia sangat cekung. Kalau elastisitas kulit tuh baik, kalau dehidrasi sedang tuh dia lambat, kalau dehidrasi berat tuh dia sangat lambat. Kalau mata itu dia normal ya, kalau pada dehidrasi ringan, kalau sedang itu dia cekung ya, jadi kayak agak menjorok ke dalam gitu kan. Kalau misalkan dehidrasi berat tuh dia sangat cekung kan. Nah, untuk air matanya dehidrasi ringan tuh ada, kalau sedang itu kering kan ya, karena dia udah kehilangan cairan banyak kan, dan juga sangat keringnya gitu. Untuk selaput lendir dia dehidrasi ringan tuh dia lembab ya, kalau misalkan dehidrasi sedang itu dia selaput lendirnya itu kering, kalau misalkan dehidrasi berat itu dia selaput lendirnya tuh dia sangat kering. Untuk urin outputnya nih ya, urin outputnya itu kalau misalkan ringan tuh dia normal ya, kalau misalkan sedang itu dia BAK-nya ya, ini BAK-nya si buang air kecilnya itu dia berkurang sama warnanya tua ya, kalau dehidrasi sedang. Untuk dehidrasi berat tuh dia urinnya negatif sama nggak ada vesika urinaria itu kosong ya, udah nggak bisa buang air kecil lagi, udah nggak terdeteksi urin outputnya. Kemudian untuk tekanan darah sistolik ya, bisa kalau ringan itu dia normal, kalau sedang itu dia rendah, kalau berat itu dia udah kurang dari 80 mm Hg ya, itu udah tanda-tanda hipotensi kan. Kalau hipotensi kan dia tandanya kan ini ya, kurang dari 90/60 mm air raksa kan. Untuk kehilangan beratnya itu kalau pada dehidrasi ringan tuh dia 4-5%, dehidrasi sedang tuh dia 6-9%, kalau dehidrasi berat tuh dia 10%. Nah, ini yang penting ya nanti untuk hitung resusitasi cairan ya. Kemudian untuk perkiraan hilang cairannya, kalau misalkan ringan tuh dia 40-50 mili per kilogram, kalau sedang tuh dia 60-90, kalau berat itu dia 100-110. Kemudian untuk derajat dari shock hipovolemik ya, untuk perdarahan ya, itu ada 4 kelas ya. Untuk klasifikasinya itu ada kelas 1, 2, 3, dan 4 ya. Dari yang paling ringan tuh kelas 1 dan yang paling berat tuh dia kelas 4 ya. Ini bisa dilihat di sini, kalau misalkan dia kelas 1 itu dia kehilangan darahnya tuh dia 750 mili, kalau misalkan kelas 2 itu dia 750 sampai 1500 mili, kalau misalkan kelas 3 dia
kehilangan darahnya tuh dia 1500 sampai 2000 mili. Kalau misalkan kelas 4 dia kehilangan darahnya tuh dia lebih dari 2000 mili ya. Nah, untuk kehilangan darahnya nih dalam persen volume darahnya tuh dia kalau misalkan kelas 1 dia 15%, kelas 2 tuh dia 15 sampai 30%, kelas 3 tuh dia 30 sampai 40%. Untuk kelas 4-nya tuh dia lebih dari 40% ya pada derajat atau ya shock hipovolemik ya. Ini sama ya, ini buat hitung cairannya nih. Untuk hitung resusitasi cairannya itu pakai yang persenan ini ya. Kalau ini kan dehidrasi kan pakai yang ini. Kalau yang shock hipovolemik ya karena perdarahan tuh dia pakai yang ini. Kemudian untuk denyut nadinya tuh kalau misalnya kelas 1 dia kurang dari 100, kalau kelas 2 tuh dia lebih dari 100, kalau kelas 3 tuh dia lebih dari 120, kalau kelas 4 tuh dia lebih dari 140. Kemudian untuk tekanan darah kalau kelas 1 dia normal, kelas 2 tuh normal, kelas 3 tuh dia nurun ya tekanan darahnya, kalau kelas 4 tuh dia tekanan darahnya tuh nurun. Kalau misalkan nadi ya biasa ya kalau misalkan tanda shock ya untuk kompensasinya tuh bisa naik, tapi kalau misalkan udah dari kelas 2 sampai kelas 4 tuh dia nurun ya, misalkan dia kurang dari 100 ya nadinya. Kemudian untuk frekuensi pernapasan kalau kelas 1 dia masih normal ya, kalau misalkan kelas 2 dia RR-nya udah mulai meningkat ya, udah 20 sampai 30 kali per menit. Kalau misalkan kelas 3 tuh dia RR-nya atau frekuensi pernafasannya tuh dia 30 sampai 40. Kalau kelas 4 itu dia respiratory rate-nya tuh dia lebih dari 35. Kalau urine output itu juga sama ya, kalau misalkan urine output pada kelas 1 tuh dia masih normal ya, lebih dari 30. Kalau misalkan kelas 2 tuh dia udah agak nurun ya, udah agak nurun 20 sampai 30. Kalau kelas 3 tuh dia 5 sampai 15. Kalau kelas 4 itu dia tidak terukur ya urine outputnya. Biasa itu dia urine outputnya tuh udah sedikit kan atau nggak ada. Nah, untuk status mentalnya nih kalau pada shock derajat 1 tuh dia sedikit cemas, kalau kelas 2 tuh dia agak cemas, kalau kelas 3 tuh dia cemas dan bingung kan. Kalau misalkan pada kelas 4 tuh dia ada gejalanya tuh itu ya, bingung, lesu atau letargi kan, dia kayak ada penurunan kesadaran kan, dia gampang ngantuk kan gitu kan. Nah, kemudian untuk penggantian cairannya, kalau misalkan kelas 1 tuh diberikan kristaloid, kelas 2 kristaloid, kelas 3 tuh dia kristaloid sama darah ya. Kalau misalkan kelas 4 itu dia ke kristaloid sama darah ya. Dan untuk pemberiannya itu pertama-tama sama juga ya, diberikannya tuh pertama tuh dia kristaloid dulu. Kalau misalkan kristaloid nggak bisa kan pertama dicoba kan diganti kristaloid lagi. Kalau misalkan diganti kristaloid lagi nggak bisa, baru diberikan cairan koloid ya. Nah, ini selanjutnya nih untuk skenario 1 ya. Ini untuk contohnya, suatu hari seorang ibu datang ke IGD ya, membawa anak umurnya tuh dia satu bulan. Untuk berat badannya tuh dia 4 kg dengan keadaan seperti tidur, refleks pupilnya negatif, ubun-ubunnya cekung, turgornya rendah. 2 hari sebelumnya setiap diberi ASI selalu muntah, diare dan kembung ya. Biasanya kalau malam kencingnya tuh lebih dari 10 kali per hari kan. Tetapi tadi malam hanya sekali dan sedikit ya buang air kecilnya. Untuk nadinya tuh dia cepat, halus tak teraba dan nafasnya tuh dalam ya. Untuk respiratory rate-nya, tindakan apa yang harus dilakukan segera dilakukan kepada anak di atas ya. Pertama-tama kan kita kan ya tindakan-tindakan emergency kan ya. Kita ini ya persiapan itu kan alat dan bahan kan gitu kan. Lalu juga tindakan emergency kan ABC kan, airway breathing circulation. Kalau misalkan airway breathing circulation berarti kita tentuin nih dia derajat atau klasifikasi shocknya tuh klasifikasi shock apa kan. Nah, kalau ini kan udah pastinya kan dia shocknya ini kan shocknya tipe yang non hemorrhagic ya, yang dehidrasikan karena dia ada muntah, diare dan kembung kan. Nah, kita lihat dulu nih dia dehidrasinya tuh dehidrasi apa kan tipenya. Kalau yang kita lihat nih dia dehidrasi itu dia dehidrasi sedang ya. Kenapa? Soalnya dia buang air kecilnya tuh masih kelihatan ya, ini banyakannya tuh dia sekali kan, masih terukur. Kemudian juga dia agak-agak lethargi, ada agak-agak ini sih, dia tidur sedikit sih, dia refleks pupilnya negatif. Nah, sama dia juga nih ubun-ubun cekung tuh dia tanda-tanda dehidrasi sedang ya. Ya kan kita bisa lihat sini ya. Kalau cekung tuh dia ada tanda-tanda dehidrasi sedang kan. Ini cekung. Nah, kemudian untuk selanjutnya tuh dia turgornya rendah ya. Ini biasanya pada anak-anak ya, turgornya tuh rendah kan. Dan juga pada ya dehidrasi sedang tuh dia karena dia muntah, diare, kembung ya. Nah, untuk tanda-tanda dari dehidrasi sedang tuh dia juga nadinya cepat ya, halus dan tak teraba dan nafasnya dalam ya. Oke. Nah, kita tentukan nih dehidrasi apa kan? Ini kan dehidrasi sedang ya. Selanjutnya kita tentukan kehilangan caranya itu berapa dengan cara
tadi kan yang persenannya tuh 6-9%, kalau saya tuh ngambilnya tuh 8% ya, yang tengah-tengah gitu kan, berarti 8% dikali 4, bilangan caranya tuh dia 0,32 ya, 0,32 liter, nanti diubah jadi mililiter tuh dia jadi 320 ya, 320 mili, defisit cairannya tuh dia 320 mili. Untuk selanjutnya dilakukan resusitasi cepat ya, untuk 1 jam pertama itu berarti kan 20 mili per kilogram berat badan per jam, itu 4 ya, 4 kilogram kan berat badannya. Berarti kan 20 kali 4 itu dia 80 ya, 80 mili per kilogram berat badan per jam, berarti kan eh, sisa defisitnya tuh dia total dari defisit cairannya ini berarti kan 320 dikurang 80 ya. Berarti kan kalau 320 dikurang 80 itu kan 240 ya, berarti dia 240 mili ya. Kemudian untuk cairan rumah tangga itu kan untuk cairan maintenance ya. Itu diberikannya tuh dia 8 jam pertama dan 16 jam pertama ya. Kalau 8 jam pertama itu dia 120 mili ya, kan dibagi dua kan juga 120 mili ya. Dari mana? Dari yang 240 milinya kan. Nah, pertama-tama tuh kita hitung defisit cairannya tuh pada 8 jam pertama ya. Caranya tuh gimana? Caranya tuh rumusnya tuh dia untuk cairan pemeliharaannya tuh dia cairan basal dikali berat badan dikali 8 jam ya. Berarti kan cairan basal tuh dia cairan yang dibutuhkan tubuh ya, untuk setiap harinya tuh dia 20 mili ya per kilogram berat badan kan, dikali berat badannya tadi kan 4 kilogram, dan waktunya tuh dia 8 jam. Berarti kan 2 kali 4 kali 8 kan ini ya, 2 kali 4 kan dia 8 ya, 8 kali 8 kan berarti dia 4 ya ininya, berarti dia 64 mili. Maka untuk cairannya itu 8 jam pertama tuh dia berarti 110 ditambah 64 tuh berapa ya, terus 84 mili per kilogram berat badan selama 8 jam. Selanjutnya kita hitung cairan defisit selama 16 jam. Kalau untuk cairan defisit selama 16 jam kita lakukan cairan rumah tangga kan, cairan basalnya tuh dikali berat badan tadi kan 4 kg, cairan basalnya 2, kemudian juga 16 jam, berarti kan 2 kali 4 kali 16 itu berapa kan, berarti 16 kali 8 itu 12 ya, 128 kan, berarti ini dia 128 mili ya untuk cairan pemeliharaannya, ditambah yang tadi nih yang defisitnya itu kan, cairan rumah tangga kan tadi kan 120 ya jadinya. Nah, berarti ditambah 120 mili ya, berarti kan sini bisa tahu kan ininya 120 ditambah 128 kan, jadi dia totalnya itu adalah 248 mili per kilogram berat badan selama 16 jam ya. Nah, jadi intinya tuh apa? Intinya tuh kalau misalkan pada pasien ini kita berikan 80 mili per kilogram berat badan per jamnya tuh selama 1 jam pertama ya. Kemudian untuk cairan rumatan nih ya, untuk cairan rumatan itu pada 8 jam berikutnya itu ya, itu diberikannya tuh dia 184 mili ya per kilogram berat badan selama 8 jam. Selanjutnya kalau pada 16 jam berikutnya itu dia kita berikan 248 mili per kilogram berat badan selama 16 jam. Baik, selanjutnya untuk skenario 2 ini ya, pada pasien shock hipovolemik ya, seorang laki-laki 17 tahun datang diantar ke puskesmas karena kecelakaan luar biasa ya ini ya. Kecelakaan luar biasa, dia patah tulang, terbuka kedua tungkai, darahnya itu dia mengalir deras. Di puskesmas dia penderitanya tenang, tertidur ya, dia ada letargi dan mengeluarkan suara mendengkur ya, seperti berkumur-kumur. Untuk nadi arterialisnya itu dia cepat 150 kali per menit dan lemah. Untuk ujung jari-jarinya itu dia dingin ya. Untuk laju pernafasannya itu dia 36 kali per menit. Pada saat dilakukan pertolongan di UGD terhadap korban KLL-nya itu ya, kecelakaannya didapatkan ABCD-nya itu dia, ABC-nya itu dia normal ya, airway breathing circulation normal, tekanan darahnya itu dia 70 ya, berarti dia ada hipotensi kan. Nah, ini dia udah berat banget nih, tindakan apa yang dapat dilakukan pada pasien ini ya. Dia kan udah dilakukan ABC kan, kalau misalkan udah dilakukan ABC, kita tentuin ini shocknya tuh shock apa ya. Nah, ini kalau pada shock itu dia kan udah pasti shock hipovolemik ya. Nah, ini untuk shock hipovolemik itu dia tipe apa nih? Dia ini kemungkinan besarnya dia tipe derajatnya tuh dia derajat 4 ya, karena dia nadi arteri radialis itu dia ada 150 kali per menit ya, udah cepat, sama dia darahnya tuh dia udah mengalir deras kan, udah pasti dia udah banyak kan darah yang keluar ya. Kemudian juga ada tanda-tanda dari shock hipovolemik tipe berat tuh dia jari-jarinya dingin, laju pernafasannya tuh dia sangat dalam ya, 36 kali per menit ya. Dan juga ada tanda-tanda hipotensi ya, hipotensinya kan kurang dari 90 kan, berarti dia tekanan darahnya tuh udah
turun banget kan. Nah, ini udah pasti dia shock hipovolemik kelas 4 ya. Dan selanjutnya kita hitung estimated blood volume-nya ya. Nah, kalau misalkan kita hitung volume darahnya ya, estimasinya tuh dia kalau pada anak dan dewasa kan itu 70 mili ya, 70 mili per kilogram berat badan per jam ya. Berarti kita tinggal hitung aja nih 70 dikali 50 tuh dia berapa kan. Karena kan dia berat badannya itu pada pasien itu dia 50 kg ya. Ininya. Tambahan aja sini berat badannya tuh dia 50 kg ya. Contohnya tuh 50 kg ya. Berarti kan 70 dikali 50 berarti dia 3.500 ya, 3.500 mili ya per kilogram berat badan per jam ya. Selanjutnya untuk estimated blood volume-nya ya, berdasarkan derajat shocknya itu kan dia hilangnya kan 40% ya pada tipe 4 ya, atau pada kelas 4 kan, berarti kan dia 40% dikali 3.500 ya, kali 3.500 berarti jadi 1.400 ya. Nah ini 1.400 mili per kilogram berat badan per jam ya untuk cairan yang hilangnya ya, berdasarkan estimated blood volume ya, atau volume darah estimasinya. Kemudian untuk langkah ketiga itu dia atasi shock hipovolemiknya ya dengan diberikan cairan infus 20 mili per kilogram berat badan ya selama 1 jam. Berarti kan ini 20 untuk berat badannya kan tadi kan kita misalkan 50 ya, berarti kan 20 dikali 50 kan dia 1000 ya, 1000 mili per jam ya untuk 1 jam pertama. Kemudian untuk sisa cairan yang diberikannya tuh dengan cara total EBV ditambah infus 1 jam pertama nih ya. Tuh misalkan ditambah infus 1 jam pertamanya. Kemudian untuk sisa cairan yang diberikannya itu dia total EBV dikurang infus 1 jam pertama ya. Berarti kan total EBV-nya itu berapa? Total EBV-nya itu dia 1400. Infus 1 jamnya pertama tuh dia berapa? 1000 ya. Berarti kalau 1400 kurang 1000 sama dengan 400 mili ya untuk 1 jam pertamanya ya. Nah, kemudian untuk ini untuk sisa cairannya. Untuk sisa cairannya tuh dia 400 mili. Untuk 1 jam pertamanya tuh dia diberikan 1000 mili ya. 1000 mili per jam gitu. Kalau sisa defisit cairannya itu dia pada 8 jam pertama kan ini kan sisanya kan 400 mili ya. Berarti kan kalau misalkan dia 400 mili itu sisa defisit cairannya itu dia 200 mili ya pada 8 jam pertama dan 200 mili pada 16 jam berikutnya ya. Nah, kalau pada 8 jam pertamanya itu sama ya tadi ya, pakai cairan basal dikali 8 jam dikali berat badan ya, 2 dikali 8 dikali 50 berapa, dia kan 16 dikali 50 kan, dia 800 ya, 800 mili ya, 800 mili ya. Kemudian jadi 800 mili itu nanti ditambah defisit cairannya, defisit cairan itu yang ini ya 200 mili, berarti kan 800 ditambah 200 itu dia 1000 ya, 1000 mili per kilogram berat badan selama 8 jam ya. Kemudian tentukan untuk cairan rumatan pada 16 jam berikutnya ya. Untuk menentukan cairan rumatan 16 jam berikutnya tuh dia 2 dikali 16 dikali 50 ya. Berarti kan dia 1600 kan. Nah, berarti dia 1600 mili per kilogram berat badannya. Nah, kemudian kita tambahin sisa defisit cairannya tuh berapa ya. Sama kayak tadi ya. 1600 ditambah sisa defisit cairannya tuh dia 200 kan. Berarti otomatis dia 1800 mili per kilogram berat badan terapi maintenance berikutnya ya pada 16 jam. Jadi intinya tuh pada pasien shock hipovolemik pada kasus ini kita berikan ini ya infus dia 1000 mili per jamnya itu ya pada 1 jam pertama ya untuk tata laksana cepatnya. Kemudian untuk hitung cairan maintenance-nya nih ya pada cairan rumatannya itu kita berikan 1000 mili per kilogram berat badannya itu dia selama 8 jam pertama ya. Kemudian selanjutnya 1800 mili per kilogram berat badan selama 16 jam berikutnya ya gitu untuk penghitungan transfusi cairan pada kondisi shock hipovolemik ya. Sekian ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.